Udah mulai ya. Nah, jadi diingat kembali, yang pertama ada reduksi yang melepas oksigen, menerima elektron, menerima hidrogen, atau disebut biloxnya turun. Nama lainnya oksidator atau zat pengoksidasi. Sedangkan oksidasi menerima oksigen, melepas elektron, melepas hidrogen, biloxnya naik, dia disebut reduktor dan zat reduksi. Nah, kapan kamu pakai ini? Kita pakainya tuh yang konsep paling terakhir itu sebagai konsep yang paling terbaru, yaitu pakai bilangan oksidasi atau bilox. Nah, di sini kamu harus bisa menentukan bilox unsur, artinya unsur itu per atomnya, per satu atomnya, ya. Nah, yang pertama aturan yang harus kamu pegang dan harus kamu pahami, bilox unsur bebas. Bilox unsur bebas itu bernilai sama dengan 0. Yang disebut unsur bebas itu yang kayak gimana? Nih, kamu kan unsur tuh ada yang monoatomik gitu ya. Ada yang diatomik. Ada yang poliatomik. Artinya yang disebut atom itu atau unsur bebas itu hanya satu jenis atom. Ya, jadi yang disebut dengan unsur bebas di sini ini terdiri dari satu jenis atom. Ini saya pakai dalam kurung ya, hanya terdiri dari satu jenis atom. Cuman jumlah atomnya bisa lebih dari satu. Jadi kalau monoatomik jumlah atomnya satu. Kalau diatomik 2, poliatomik lebih dari 2. Jadi kita lihat di sini. Kalau kalian ketemu dengan karbon, gitu ya, terus natrium, kalsium, besi, seng, misalnya, ini kan cuma satu atom. Maka kalau saya minta cari biloxnya itu 0 nilainya. Ketika kamu ketemu di atomik, ada ONH plus 7A, berarti O2, N2, H2 plus 7A itu F2, Cl2, Br2 sama I2. Biloxnya ini juga 0. Kalau kamu ketemu ini, tadi masih unsur. Ya. Lalu kalau poliatomik, atomnya lebih dari satu. Berarti kalau ketemu O3, P4, S8, ini biloxnya 0. Semoga bisa dipahami ya. Nah, itu untuk unsur. Nah, yang kedua, anak-anak, bilox unsur dalam senyawa. Jadi kita sebut bilox unsur dalam senyawa. Berarti kalau senyawa itu lebih dari satu jenis atom. Nah, satu jenis atom karena dia masuk senyawa. Jadi jangan disebut unsur bebas kalau ada unsur di dalam senyawa. Nah, kamu ketika ketemu F lalu si logam gitu ya. Nah, logam terus ketemu dengan si hidrogen, oksigen, terus ketemu dengan S, Cl, Br, I gitu misalnya. Nah, anak-anak, bilox F ini udah pasti min 1. Terus logam itu akan selalu positif, ya, logam itu pasti positif, hidrogen plus 1, oksigen min 2, SClBrI, S-nya min 2, ClBrI-nya min 1. Hanya anak-anak, semakin ke belakang, itu semakin tidak prioritas. Artinya biloxnya bisa berubah. Ya, nah sedangkan yang semakin depan itu semakin prioritas, jadi biloxnya tidak akan berubah, dia akan tetap. Sedangkan yang di belakangnya bisa berubah, gitu ya. Nah, yang disebut logam, ingat lagi guys, kan logam banyak. Logam yang dimaksud sama ibu di situ, itu hanya logam golongan 1A, 2A, dan 3A, tidak ada lagi. Jadi untuk logam 2A
bilox itu udah pasti plus 1, ini pasti plus 2, yang ini pasti plus 3. Biloxnya. Nah, siapa saja yang termasuk kelompok 1A? 5 kawin Robi CS. Ini Angga campur Sirsa banyak. Ini AM. Cuma ini doang yang bisa kamu pakai. Nah, lalu aturan yang ketiga, bilox itu kalau kamu totalkan total bilox itu, ya. Nah, ini ada 2 jenis. Apakah kamu masuknya tuh ke senyawa netral? Artinya netral itu tidak ada pangkat positif atau negatifnya. Contohnya ini nanti dijumlahkan akan 0. Sedangkan senyawa yang bermuatan, ya, maka hasil penjumlahan itu akan sama dengan pangkat muatannya. Gitu. Kalau dia bermuatan. Lalu kamu nanti harus ingat kembali nih, ada yang namanya poliatom. Kamu ada yang kayak gini lagi, SO4 pangkat 2 min, SO3 2 min, NO 3 min, NO 2 min, PO4 3 min, PO 3 min, jadi gitu kan? Ingat apa ini? Sulfat, sulfit, nitrat, nitrit, fosfat, fosfit, kan gitu ya. Ditata nama ya. Terus ada lagi misalnya CO3 2 min, OH min, NH4 plus, terus C2O4 2 min. Lalu ada CrO4 2 min, Cr2O7 2 min, MnO4 min, MnO4 2 min, ClO min, ClO2 min, ClO3 min, dan ClO4 min. Misalnya ini yang sering keluar bersama. Nah, ini tuh untuk apa? Nah, sebentar ya. Kameranya terbatas. Mundurin dikit. Bagiannya. Biar bisa tuh. Kameranya ini bertah. Nah, kamu dalam menentukan si bilox ini saya contohkan. Karena kemarin banyak di antara kalian itu yang masih kebingungan dalam mencari atau menentukan bilox. Nah, kamu perhatikan di sini ya, baik-baik. Jangan ada yang berkedip. Yuk, Rara, Fabian, Safa, kameranya dinyalakan anakku. Nih, perhatikan. Kalau kamu ada, saya tuliskan kayak ini. O2, ada temennya nggak si oksigen? Nggak ada. Ibu cuma nulis O2, gitu kan? Maka dia masuk ke sini. Di atomi biloxnya 0. Paham guys? Ya. Nah, tapi kalau ibu nulis kayak gini, misalnya Na, ada nggak temennya Na-nya? Nggak ada kan? Cuma Na doang kan? Masih 0. Lalu ibu nulis lagi yang ketiga, Al pangkat 3 positif. Al doang nggak ada temennya, tapi ada pangkatnya. Jangan ditulis 0. Ikuti pangkatnya, berarti dia plus 3. Paham guys? Oke? Oke? Sip, lanjut ya. Nah, nomor 4. Kalau saya punya N 3 min, ini N sendirian. Jangan disebut 0 karena ada pangkatnya 3 min. Maka bilox itu min 3. Nulisnya min 1 sih ya. Ngomongnya min 3. Minnya sih min 3. Jadi di sini nanti tugas kamu adalah tentukan bilox unsur dalam molekul atau senyawa. Gitu. Jadi kamu harus cari unsurnya. Berarti per tiap satu atom. Paham ya? Nah, maka kalau saya punya kasus lain, nomor 5, saya tuliskan HCl. Nah, ini udah enggak saya sebut atom kan? Atau unsur kan? Tapi itu saya sebut
senyawa. Kenapa ada H dan CL? Paham guys? Nah, ikuti di sini unsur dalam senyawa. Hidrogen dulu kamu tentukan, baru Cl-nya kamu tentukan. Paham guys? Hidrogennya pakai yang positif 1 anak-anak. Ya, di sini tertulis hidrogen positif 1. Maka saya tulis di sini +1. Berarti si Cl ini berapa? Oh, si Cl itu -1. Kenapa? Karena +1 kurang 1 jumlahnya 0. Itu yang disebut dengan senyawa netral. Paham sampai sini? Oke, lanjut ya. Nah, sekarang kalau ibu punya begini, nomor 6, NaH. Na-nya dulu apa H-nya dulu? Kira-kira Fabian? Ada Fabian? Ada. Sip. Fabian, kira-kira menurut Fabian Na-nya dulu apa H-nya dulu, San? H apa Na? Coba Agna. Agna, H apa Na dulu? Hidrogennya dulu apa natriumnya dulu? Hidrogennya dulu, Bu. Natrium itu logam apa non-logam, Agna? Logam ya, Bu? Nah, dia logam di sini. Na. Berarti dia urutannya lebih utama dong dibanding hidrogen. Paham? Ya, berarti si Na-nya itu kamu pakai positif 1 anak. Simpan di sini. +1. Maka kalau ingin jumlahnya 0, hidrogennya berubah. Tidak jadi +1, tapi dia menjadi -1. Itu yang Ibu maksud prioritas. Paham? Oke, lanjut ya. Nah, sekarang nomor 7. Kalau saya punya H2O2, hidrogen dulu apa oksigen dulu? Coba ya. Hidrogen. Nah, pintar. Hidrogen. Hidrogennya kamu lihat dulu di sana. Oh, Bu, di sana tertulis +1. Tapi +1 itu H. Ini H-nya berapa, San? 2 kan? Ya enggak? Berarti tulis di atas +2, artinya +1 kali 2 +2. Ya. Nah, jumlahnya harus 0. Berarti si O-nya -2. Nah, -2 itu juga buat 2 oksigen. Sekarang bagi -2 bagi 2 -1. Kayak gitu caranya. Paham? Jadi yang di bawah buat tiap satu atomnya, yang di atas itu jumlahnya. Paham guys? Oke, lanjut ya. Kalau bisa dipahami. Jadi kamu jangan nyebut H20, O20. Itu senyawa, bukan H2 doang. Kalau kayak gini O2 doang nggak ada temennya, baru disebut nol. Paham? Siap ya? Lanjut nih. Nomor 8. Kalau saya punya begini, saya punya misalnya di sini KMnO4. Siapa yang ada di F logam hidrogen oksigen? K sama O, Bu. Tulis K-nya T1, O-nya -2. Tapi belum total ini. Masih per atom. Kan ini O-nya harus 4. Kamu tulis -8, jumlahnya harus 0, K-nya 1, berarti Mn-nya berapa? 7, Bu. Nah, itu +7. +7. Berarti +7 itu tiap 1 Mn-nya +7. Bisa dipahami semua? Siap ya? Lanjut lagi. Semangat. Nomor 9 nih. Kalau saya punya H2, C2, O4. Siapa yang ada di F logam hidrogen oksigen? Hidrogen dan oksigen. C-nya nggak ada. Paham ya? Maka tulis dulu ini. H-nya tadi dibilang 1. O-nya dibilang -2. Tapi +1 kalau 1, kalau 2 +2. Kalau 4
min 8, jumlahnya 0, berarti karbonnya berapa? Plus 6, Bu. Plus 6. Plus 6 itu C2. Berarti setiap satu karbonnya plus 3. Ya, gitu pintar. Asik, paham ya? Saya fotokan dulu supaya kalian nanti bisa menyalin catatannya. Saya kirim fotonya di album deh ya, biar gak pada hilang dan gak ketumpuk. Saya bikin album di grup lainnya, album kimia. Soalnya sering hilang fotonya. Expirednya cepat ya, cuma seminggu. 1 expirednya 1. Oke, sudah ya di album ngeceknya ya. Oke, siap. Nah, sekarang saya hapus dulu yang ini. Kita lanjutkan latihan soalnya. Nah, ini nggak akan saya hapus dulu, karena itu akan menjadi alat buat kalian ngerjain. Jadi diingat lagi alatnya di sini pertama F logam, hidrogen, oksigen, S, Cl, Br. Ini 1, 1A, ini plus 1, 2A, plus 2, 3A, plus 3. Plus 1, min 2, min 2, min 1. Nah, tapi ingat-ingat lagi ya. Nah, yang ini tidak pasti. Ini mah umumnya, artinya dia juga bisa saja berubah, tapi kebanyakan artinya memang positif 1 dan negatif 2. Nah, sekarang saya contohkan. Kan ada senyawa itu sama, pertanyaannya masih sama ya. Tentukan bilox unsur. Nah, kalau saya punyanya misalnya di sini apa namanya itu? Tadi kita baru sampai berapa tuh? Lupa itu. Nah, baru sampai nomor 9 ya. Sekarang nomor 10. Kalau saya punya ditulisin gitu ya, SO4 pangkat 2 nih. SO4 pangkat 2 nih. Kenapa sih disebut sulfat? Sulfat itu gara-gara S-nya itu biloxin plus 4, plus 6. Dari mana Bu bisa tahu? Nih, ini kan min 2, saya pakai O. Karena O lebih utama daripada si S. Ini O-nya ada 4, berarti min 8. Nah, ini jumlahnya tidak boleh 0. Nah, ini ada pangkatnya 2 min. Jadi jumlahnya itu bukan 0, tapi jumlahnya itu min 2. Maka min 8 tambah berapa supaya tersisa min 2, saya tambah 5. Nah, maka si S-nya itu plus 6. Jadi yang disebut sulfat itu kalau bilox S-nya plus 6. Nah, sedangkan sulfit itu bilox S-nya itu plus 4 karena SO3. Jadi kalau kamu cari ini min 2, otomatis jumlahnya min 6 harus min 2. Berarti S-nya plus 4. Nah, plus 4 itu disebutlah sulfit. Ya, kayak gitu ya. Makanya namanya itu kenapa? Ada beberapa tingkatan ya, karena bilox si unsurnya lebih dari satu jenis. Jadi kalau dia punya lebih dari satu jenis, yang biloxnya lebih besar akhirannya A, yang lebih kecil akhirannya jadi gitu. Nah, sekarang kalau saya punya soal kayak gini, misalnya CuSO4,
Gimana dong? S-nya belum tahu ceritanya, misalnya CU-nya juga belum tahu. Nah, kamu kalau kayak gitu biasakan membuat reaksi ionisasi. Kamu lihat ke sini, SO4 itu kan selalu pangkatnya 2 min. Berarti kalau si SO4-nya 2 min, si CU-nya itu pasti 2 plus. Karena 2 plus tambah 2 min, jadilah CuSO4. Paham? Ya, nah kalau sudah diionkan begini, kamu si Cu langsung dapat biloxnya. Karena ini sudah menjadi atom, tinggal lihat pangkatnya. Oh, pangkatnya plus 2, berarti biloxnya plus 2. Nah, berarti si S-nya berapa? Ya ini min 2, min 8 sama dengan 2 plus 6. Berarti S-nya plus 6. Kayak gitu. Kalau sulit buat dicari. Bisa dipahami guys? Oke, berarti kalau sekarang saya punya soal kayak gini. NH4, NO3. Di situ M-nya dibaca 2 kali. M dengan NH4 dan N dengan NO3. H dan O-nya kan tidak akan berubah, dia akan ikut yang di sini. Berarti kan kamu mencarinya M. Berapa? Nah, lihat di sini. NH4 itu plus, NO3 itu min. Jadi ini kalau kamu ionkan dulu, jadi NH4 pangkat plus ditambah NO3 pangkat min. Paham guys? Baru dicari. Oh, buat N yang ini pakai hidrogen. Hidrogennya 1, tapi ada 4. Berarti plus 4 sama dengan plus 1. Jadilah min 3. Gitu. Oksigen tuh min 2, karena ada 3, min 6, harus min 1. Oh, N-nya plus 5. Tuh, jadi bilox N-nya tuh berubah. Jadi plus min 3 dan plus 5. Kayak gitu. Paham ya? Oke. Kalau sudah mahir, ini Ibu anggap kalian sudah ngerti bagaimana nyari bilox. Nah, maka tugas kamu sekarang adalah di sini. Ya. Konsep yang baru yang berikut itu adalah di sini sebenarnya penekanan materi. Kamu harus bisa membedakan reaksi yang kamu atau yang disajikan ke kamu itu redoks apa enggak. Di sini kamu bisa membedakan jenis-jenis reaksinya. Nah, si reaksinya tuh yang pertama tentu saja yang disebut dengan reaksi redoks. Jadi ini reaksinya redoks gak sih? Gitu ya. Nah, cara ngeceknya tuh cirinya 2. Dia memiliki unsur bebas. Jadi kalau ada unsur yang bebas, biasanya udah pasti reaksinya redoks. Terus, Bu, seandainya yang dihadapi itu tidak ada yang bebas, tapi semuanya senyawa, maka lihat, cari atau kita sebut mengalami perubahan bilox. Jadi kalau biloxnya berubah, berarti soal yang ada di hadapan kamu itu adalah reaksi redoks. Ya, kita contohkan. Misalnya kayak gini. Yang pertama, saya kasih contoh misalnya Zn, contoh ya. Zn ditambah HCl akan menjadi ZnCl2 dikali 2 ditambah H2. Ada unsur bebasnya nggak di sini? Saya nanya. Ada. Siapa? H2. Satu lagi. ZN. Nah, sekarang saya nanya. Coba. Raffi, kalau unsur bebas itu tadi biloxnya berapa, Pi? Yang disebut unsur bebas, biloxnya akan berapa, Pi? Halo, Pi? Nggak ada suaranya, guys. Belum. Iya. Kalau unsur bebas, biloxnya 0. Ya, kita tulis di sini. 0, 0. Gitu. Sekarang, kalau HCl, Alek, itu bebas apa senyawa, Alek?
Apa? HCl bebas apa senyawa? HCl senyawa. Senyawa lah, karena kan dua jenis atom kan. Nah, sekarang coba Ale cari di logsnya. H dulu apa Cl dulu, Le? H dulu. Pintar. H-nya berapa, Le? +1. Asik. +1. Maka si Cl-nya berapa? -1. Min 1. Pintar. Yuk, sekarang ke Agna. Agna, kalau di ZnCl2 ini atau unsur bebas apa senyawa? Senyawa, Bu. Oke. Zn-nya kan tidak ada di sini ya. Karena kan satu A-nya tadi Li, Na, K, Rb, Cs. Ininya Mg, Ca, Sr, Ba. Ini Am. Nggak ada Zn kan? Nah, maka Agna boleh pakai Cl. Min 1. Berarti Agna tulis ini min 1. Tapi min 1 itu Cl doang. Kalau Cl2 berapa dong? 2, Bu. Nah, supaya min 2 menjadi 0, kamu tambah berapa? +2. Pintar. Jadi saya tulis setiap satu Zn-nya itu positif 2. Paham ya sampai sini? Nah, lalu diapakan nih si biloks-biloks ini? Kan kamu disuruh ngecek harus mengalami perubahan biloks. Nah, si Zn dari 0 ke Zn positif 2 naik atau turun? Kira-kira. Ayo, coba saya ke Mai Gira. Naik apa turun, Mai? Apanya, Bu? Dari 0 ke positif 2 naik atau turun? Naik. Naik. Berapa banyak naiknya, Mai? 2. Kita disebutlah 2 kali. Ya. Nah, yang naik kamu menyebutnya oksidasi atau reduktor. Paham cantik ganteng? Sampai sini dulu. Ya, Ibu pelan-pelan. Sekarang kita lihat hidrogen dari +1 ke 0. Berubah juga enggak? Berubah ya? Coba kita lihat berapa banyak berubahnya si hidrogen. Aido, berapa banyak berubahnya, Dok? Dari +1 ke 0, naik turun, Dok? Min 1. Naik turun. Turun. Berapa banyak? 1. Nah, dia turun. Turunnya 1 elektron. Kita sebut yang turun reduksi atau oksidator. Paham sampai sini? Asik. Nah, sekarang saya minta tambahan di pertanyaan. Tentukan siapakah reduktor, oksidator, lalu hasil reduksi, lalu ditanya juga hasil oksidasi dan jenis reaksi. Ini jenis reaksinya masuk ke mana? Ya jelaslah si ibu contoh nomor 1 pasti dia masuknya reaksi redoks kan gitu ya kalau jenis reaksinya. Nah kamu jawab di sini, jawab untuk menentukan siapa reduktor ya reduktor itu konsepnya sama dengan oksidasi dari Zn ke ZnCl2. Nah si Zn-nya itu reduktor. Sedangkan ZnCl2 itu hasilnya, hasil oksidasi. Itu disebut dengan ZnCl2. Nah, lalu ketika ditanya siapa oksidatornya? Oksidator itu si H dari HCl ke H2. Berarti HCl itu oksidatornya. Hasil reduksinya adalah H2. Oke, jenis reaksinya kamu menyebut dia
dia redox. Paham anakku semuanya? Ada pertanyaan dulu sampai sini? Belum? Oke. Kalau belum, coba sekarang kamu tebak. Kira-kira ini redox atau bukan? Ya, saya kasih ke kalian soalnya sebentar. Pilih dulu. Nah, misalnya saya punya nih. KMNO4 ditambahkan HCl menjadi KCl ditambah MnCl2 ditambahkan H2O dan Cl2. Kira-kira menurut kamu ini redox atau bukan? Redox, Bu. Pasti redox. Kenapa, Zaki? Unsur bebas. Itu satu syarat. Ada Cl2 bebas, pasti redox. Kalau ditanya jenisnya, ini pasti redox. Ketika saya nanya, reduktornya siapa? Oksidatornya siapa? Maka kamu harus menentukan apa? Bilox. Paham? Nah, di sini sebenarnya anakku tidak perlu semua dicari. Yang perlu dicari yang tidak ada di sini. Artinya bukan F, bukan logam, bukan hidrogen, bukan oksigen. Ya, kalau Cl kan bisa berubah. Kamu lihat, berarti di KMNO4 siapa yang harus dicari? MN-nya. Berarti MN di sini dengan MN di sini harus dicari. Karena si Cl di sini 0, maka kamu harus mencari Cl di sini. Udah, segitu aja caranya. Nah, kamu berapa bilos MN di sini? Coba pilih. Di KMNO4, MN-nya berapa bilos? Halo Kelin, berapa bilos MN-nya, Lin? Siapa dulu yang ditentukan coba? Yang Kak. Kita plus 1. O-nya ibu pakai min 2. Tapi kan ada 4. Min 8 harus 0 tambah 1. Berarti MN-nya berapa? Plus 7. Angka plus 7. Berarti di sini biloxnya plus 7. Saya tandai. Kalau di MnCl2 Gaisa berapa bilox MN-nya? Kamu pakai Cl yang ada di situ. Berapa MN-nya Gaisa? Cl-nya kan berarti minus 2 ya. Benar. Berarti MN-nya jadi plus 2. Mantap. Jadi plus 2. Nah, kan ketahuan dari plus 7 ke plus 2 ya. Oke. Ke Puan, naik turun Puan. Dari mana, Bu? Dari plus 7 menuju plus 2. Turun Berapa banyak? 5. Nah, itu disebut turun melibatkan 5 elektron. Kalau saya baca kayak gitu. Ya, yang turun disebut reduksi. Reduksi itu sama dengan oksidator. Berarti kamu bisa dapat siapa oksidatornya? Oke, coba Ibu nanya ke Ilham. Siapa oksidatornya, Ham? Oksidatornya siapa, Ham? KMNO4 atau MnCl2? MnCl. MnCl atau KMNO4? Lihat lagi di sini. Kenapa zat yang disebut reduktor? Dia posisinya di sebelah
sebelah mana? Di kiri. Artinya ini disebut sebagai dipereaksi atau reaktan. Itu disebutnya kalau nggak reduktor, oksidator. Kalau di hasil reaksi disebutnya hasil reduksi atau hasil oksidasi. Bisa dipahami semua? Berarti ini oksidatornya KMnO4. Ya, yang MnCl2 itu adalah hasil reduksi. Itu disebut sebagai MnCl2. Nah, lalu kamu kan yang oksidasinya belum ada nih. Coba Zaki berapa Cl di HCl? Di logsnya. Oh, -1. -1. Berarti dari -1 ke 0 naik atau turun? Turun, Bu. Turun. Nah, kalau turun kita sebut apa? Reduksi oksidator. Ini kita sebut turun, ini naik, naiknya 1 elektron, kamu sebut dia oksidasi atau reduktor. Gitu. Nah, maka yang disebut sebagai siapa reduktornya? Reduktornya adalah siapa aja? Jadi siapa reduktornya? Yang aja kan? Oke, aja. Siapa hasil oksidasinya? Halo siapa? Siapa? Sweet. Mana ini siapa? Ibu? Oh iya. Oh itu mah Garitsa. Rara? Oke. Ya Bu, senang sih. Siapa hasil dari oksidasinya, Rara? Pintar? Dor. Siapa hasil? Cenah malah dia. Cl2 guys, dari Cl2 ya. Nah, siap. Nah, itu baru kamu menyebutkan ini redox karena biloxnya berubah. Ya, bisa dipahami sampai sini? Oke, saya fotokan dulu barangkali. Oke, sudah itu tambahkan. Bentar. Malah dia gambar tuh ya. Salah dulu. Oke, sudah ya. Saya tambahkan. Sekarang ini satu. Ini baru jenis yang pertama. Nah, sekarang jenis yang kedua. Ingat yang ini sama yang sebelah sana nggak akan dihapus ya. Sebagai alat supaya kalian kalau lupa lihat lagi di sini. Nah, jenis yang kedua dia bukan reaksi redox. Nah, kenapa dia disebut sebagai bukan reaksi redox? Ya.
karena dia tidak ada unsur bebas, lalu si biloxnya tidak berubah. Nah, saya contohkan. Kalau saya punya HCl dengan NaOH menjadi NaCl ditambahkan H2O, siap ada yang unsur bebasnya enggak di sini? Kira-kira. Coba. Ada, Bu. Hah? Ada nggak, Jati? Ada. Siapa? Nggak ada, Bu. Nggak ada. Oh iya, nggak ada. Nah, tapi kata Kailin, Bu, bisa aja dia redox kalau biloxnya berubah. Ya enggak? Maka kamu harus ngecek bilox masing-masing atom yang ada di sini. Nah, untuk hidrogen, kamu kan positif 1. Berarti Cl negatif 1. Untuk Na positif 1, maka hidrogen positif 1, oksigennya negatif 2. Jadi ini dijumlahkan 0. Terus NaCl, Na dulu positif 1, Cl-nya negatif 1. Hidrogen ini plus 1, plus 2, min 2. Ini min 2, gitu kan? Lihat, H di sini 1, di sini 1, di sini 1. Lalu Cl di sini min 1, ini min 1. Na plus 1, plus 1. Oh, min 2, min 2. Tidak ada yang berubah. Lihat, bilox tidak berubah. Makanya kamu nyebut dia bukan redox. Bisa dipahami sampai sini, guys? Oke, ada pertanyaan dulu? Coba cek baby cek. Ibu pengen kalian dites ya. Nah, contoh satu lagi. Kalau saya punya HNO3 ditambahkan KOH menjadi KNO3 ditambah H2O, ini masih masuknya bukan redox juga apa redox? Kira-kira ada unsur bebasnya di situ? Nggak ada, Bu. Nggak ada. Oke, Agna, berapa N pada HNO3? Biloxnya. Dari tanya plus 1, Bu? O-nya min 2 berarti min 6 ya, Bu. Kita berarti Plus 1 berarti plus 5 M-nya. plus 5, gitu kan? Nah, Ibu. coba saya ke Puan. KOH biloxnya berapa aja Puan pada KOH? Ayo Puan. Pada KOH K-nya berapa, O-nya berapa, H-nya berapa? Biloxnya. Hanya H dulu, Bu. K dulu, K-nya berapa? Ini plus 1. Pintar. H-nya? K-nya berarti min 1. Kalau K-nya plus 1, karena ada O lebih negatif dari H, berarti H-nya harus positif. Positif berapa? Positif 1. Pintar. O-nya? O-nya berarti min 2. Iya, pintar. Mantap. Terima kasih, Puan. Lanjutkan. Saya ke Maidira. KNO3 masing-masing berapa biloxnya? Plus 1. Oke. Terus min 6 ya O-nya. 6. Terus? Plus 5. Mantap. Berarti plus 5, O-nya min 6 buat 3 ya. Kalau satunya min 2. Terima kasih, Mai. Saya lanjut ke Pabian. Berapa bilox H dan bilox O pada H2O?
Halo Fabian. Fabian. Sebentar, Bu. Iya. Berapa piloksnya? Lebih kencang suara burungnya dibanding suara Fabian. Haknya berapa Fabian? Haknya plus 1 jadi 2. Haknya plus 1, berarti jadi plus 2, maka O-nya berapa saya? 2. Cek. Plus 1 hidrogen. Di sini plus 1, di sini plus 1. Oksigennya min 2, min 2, min 2, min 2. Berarti tidak berubah. K-nya plus 1, plus 1. M-nya plus 5, plus 5. Gak ada yang berubah. Makanya ini bukan redox. Gitu guys. Bisa dipahami semuanya ya? Oke? Jadi kamu sudah dapat 2 jenis. Redox gimana, bukan redox gimana. Kita sekarang masuk ke auto redox. Nah, yang disebut dengan auto redox atau nama lainnya disproportiones. Jadi jenis ketiga itu adalah reaksi auto redox atau disebut disproporsionasi. Siapa yang masuk? Oh iya. Ya. Sini Bu. Yang keren Bu. Sini Bu, sini dikit. Yang keren Bu, yang milenial gitu. Ayo Bu. Oke, sip. Oke, sip, mantap. Mohon Ibu. Kira ini sih kira. Oke, guys. Nah, jadi gini, anak-anak. Reaksi autoredox, ya. Autoredox itu cirinya nanti kalau kamu cek reduktor, si reduktornya itu akan sama dengan si oksidatornya. Jadi akan zat yang sama. Artinya kalau dia zat yang sama, berarti si zatnya itu ya satu zat di reaktan atau di sebelah kiri itu akan menjadi 2 zat di sebelah kanan. Nah, sehingga dia akan mengalami piloksnya naik dan turun. Nah, contohnya begini. Kalau saya ada Cl2 ditambah 2O gamma menjadi Cl- dan ClO- ditambah 2. Nah, dari sini kamu sudah bisa mengetahui, bisa mendeteksi Cl-nya itu sekali disebut di sini 2 kali. Nah, itu yang disebut dengan auto redox. Kalau kamu cek piloksnya, Cl unsur bebas, berarti 0. Sedangkan Cl karena ada pangkatnya min 1, maka dia piloksnya min 1. Dan pada ClO karena O-nya min 2, berarti si Cl-nya plus 1 supaya jumlahnya min 1. Nah, berarti si Cl ini dari 0 ke min 1 dan dari 0 ke plus 1. Jadi di sini klorin atau Cl2 itu mengalami perubahan piloks, ya. Perubahan piloks dari 0 menjadi min 1 dan plus 1. Itu disebut dengan autoredox. Apabila saya minta ke kalian, reduktornya siapa, guys? Oksidatornya siapa? Nah, kamu lihat, kan dari 0 ke min 1 turun, berarti reduksi. Dari min 1 ke 0 naik, berarti oksidasi. Oksidasi disebut reduktor. Reduksi oksidator. Berarti
kalau saya minta reduktornya siapa, oksidatornya siapa, jawabannya Cl2. Ya enggak? Ya kan? Nah, tapi ketika saya minta hasilnya, siapa hasil oksidasi? Nah, si Cl2 berubah oksidasinya kemana? Cl2 berubah oksidasinya ke ClO. Nah, itu berarti hasilnya. Nah, sedangkan hasil reduksinya Cl2 berubahnya kemana? Ke Cl. Berarti Cl itu hasil. Jadi, yang disebut autoredoks itu karena reduktor dan oksidator sama disebut autoredoks. Paham? Ya, bisa dipahami ya? Nah, sekarang kalau yang keempat, yang terakhir, lawan alkil reaksi anti autoredoks atau kami sebut sebagai konproporsionasi. Kalau itu reduktornya sama, konproporsionasi justru hasilnya yang sama. Hasil reduksi sama dengan hasil oksidasi. Kalau ini 1 jadi 2, ini 2 jadi 1. Jadi dari 2 zat di reaktan atau di sebelah kiri itu akan menjadi 1 zat di sebelah kanan. Paham? Contohin ya. Saya punya SO2. Contohnya SO2 ditambah H2S. Hasilnya menjadi H2O tambah S. Nah, maka menurut Kelin, siapa yang berubah biloxnya? Di soal ini, siapa yang berubah biloxnya? Yang S. Pintar. Dari S ke S. Di SO2, Ale, berapa bilox S pada SO2? Min 2. Ini 2 oksigennya. S-nya juga min 2. 4. Karena jumlahnya harus 0. Ini 4. Kalau pengen 0 berarti S-nya berapa? Min 4. Plus 4. 4. Mantap. Yuk, sekarang ke H2S ke Maindira. Berapa bilox S-nya? Hanya tuh plus 2. Kalau pengen 0, Min 1. Plus 2 tambah berapa supaya 0? Min 2. Nah, min 2. Ini kan sudah 1 ya. Tapi hidrogen di sini kan 2, berarti positif 1. Mantap. Thank you, Mai. Coba Raffi, kalau S aja biloxnya berapa, Pi? Min 1. Bebas atau senyawa, Pi? Pada S. Oh, S. bebas. Bebas. Berarti biloxnya berapa? 0. Nah, mantap. Siap. Thank you, Pi. Nah, sekarang kamu tandain dari min 2 ke 0. Coba ayo naik turun ayo dari min 2 ke 0. Naik. Naik. Berarti ayo akan menyatakan oksidasi atau reduktor. Nah, sekarang dari plus 4 ke 0 naik turun dong. Jadi berapa tuh? Hah? Dari plus 4 ke 0. Turun buat Nah, 4. turun. Berarti reduksi atau oksidator. Oke. Jadi untuk soal itu nanti kamu harus menentukan
siapa reduktor oksidatornya. Karena papan tulisnya sudah penuh, saya fotoin dulu ya. Oke, sudah saya tambahkan. Saya hapus dulu semuanya. Sekarang mau ada hafal dulu intinya. Biasa saya tulis. Nah, berarti untuk yang anti autoredox itu reduktornya siapa? Kalau saya tanya reduktornya siapa? Oksidatornya siapa? Coba Agna, reduktornya siapa Agna? Reduktornya S, Bu. Iya. H2S. H2S benar. H2S. Oke. Rara, oksidatornya siapa, Ra? Ra. Rara. Ya, kenapa Bu? Tentukan oksidatornya, Ra. Oh, oke. Safa, kelihatan nggak tulisan Ibu, Safa? Halo. Ini yang berdua kasihan nih sinyalnya. Putus-putus. Yuk, coba. Zaki, siapa oksidatornya? SO2, Bu. SO2. Ilham, siapa hasil oksidasi dan reduksi? S. Iya, mantap. Jadi jawabannya kita tulis S itu. Jadi kalau sama hasilnya, maka ini disimpulkan karena hasilnya sama, jenis reaksinya itu anti autoredox, ya, jenis reaksi anti autoredox. Kayak gitu guys. Bisa dipahami sampai sini? Ya. Nah, yuk sekarang kita ke latihan soal. Sebentar. Kita cek baby cek. Nah, gimana ini? Ada apa di sini? Kelas 10. Oke, setelah ini. Sudah ya, silakan dicek. Modulnya sudah saya kirim di grup. Siap. Kita lihat. Nah, yuk. Sudah dibuka ya modulnya. Silahkan kalian kerjakan
nomor, ya nomor dari nomor 10 guys. 10 yang halaman 31 ya. Nomor 10 sampai nomor 20. Mangga dikerjakan. Jadi halaman 31 dan halaman 32. Jangan sampai salah halaman ya kerjainnya. Tuh, jadi salah Kak Edo. Mau ke everyone jadi Kak Edo. Silahkan dikerjakan. Yang sudah tahu jawabannya, silahkan dikirim PC di Zoom meeting. Oh, Bu, Ya, boleh minta soalnya? sudah dikirim di 1 SMA 2, emang belum ada, Bi? Yang modul semester 2 kelas 10. Udah ada, Bu. Oke, siap. Halaman 31 32 ya. Nomor 10 sampai nomor 20.
Permisi Bu, tadi sampai nomor berapa Bu? Sampai nomor Oh 20. 20. Dari nomor 10 ya.
Yang 14-nya dianulir ya, jawabannya nggak ada. Itu tandanya malah positif semua. Ibu typo yang nomor 14. Oke, guys, silakan dikirim sedapatnya saja. Nanti saya periksa karena sudah jam 16.30, ya. Nggak terasa, anak-anak. Jadi kita istirahat dulu. Silakan jawabannya dikirim ke line ya, difotoin. Oke, anak-anak, ditunggu ya jawabannya. Ibu. Ya, gimana anak-anak? Ya, karena sudah bel, jam istirahat, silahkan jawabannya dikirim, difotoin ke line ya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sama-sama.